Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ilyas Mahendra, mahasiswa Prodi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Manajemen Investasi yang berjudul Jurnal Analisis Portofolio Saham dengan metode CAPM dan Markowitz. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, akan saya jabarkan terkait abstraksi jurnal ini. Indeks LQ45 merupakan kumpulan 45 saham dengan transaksi komersial terbesar di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham ini juga sering disebut sebagai saham blue chip. Saham pada indeks LQ45 harus memenuhi kriteria dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Saham-saham LQ45 terus-menerus dipantau setiap 6 bulan, yaitu pada awal Februari dan Agustus. Capital Asset Pricing Model atau CAPM digunakan untuk memperkirakan return sekuritas dan meminimalkan risiko ke tingkat yang diinginkan dalam return investasi saham, dan bisa dilakukan dengan cara diversifikasi atau berinvestasi ke lebih dari satu jenis surat berharga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil yang diharapkan dan memilih saham terbaik untuk mendapatkan komposisi portofolio yang optimal dan menguntungkan untuk berinvestasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data LQ45, harga saham, tingkat Bursa Efek Surat Berharga Indonesia, Bank Indonesia, dan website. Untuk menganalisis, penulis menggunakan metode CAPM dan portofolio Markowitz. Dalam investasi saham, semua investor yang melakukan investasi tentu mengharapkan tingkat pengembalian atau return yang sesuai dengan dana yang diinvestasikan. Namun, tingkat pengembalian yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan tingkat pengembalian aktual yang akan diperoleh, sehingga investor tidak mengetahui dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi saham. Keadaan ini menunjukkan bahwa investor menghadapi risiko dalam berinvestasi. Oleh karena itu, investor harus dapat memperkirakan seberapa besar risiko yang harus ditanggungnya. Estimasi return suatu saham dengan baik dan mudah memerlukan suatu model estimasi. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu aktiva ditentukan harganya oleh pasar, atau bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dipandang layak untuk suatu investasi saham. Oleh karena itu, Capital Asset Pricing Model Management atau CAPM yang dapat digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas dianggap penting di bidang keuangan. Sedangkan untuk meminimalkan risiko pada tingkat imbal hasil yang dikehendaki dalam berinvestasi saham, dapat dilakukan dengan cara diversifikasi atau menanamkan dana ke lebih dari satu jenis surat berharga. Namun, persoalannya adalah berapa besar proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham agar diperoleh imbal hasil seperti yang dikehendaki dengan risiko yang paling minimum. Mengingat pentingnya melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, maka masalah
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil return yang diharapkan pada masing-masing saham, bagaimana memilih saham terbaik dengan kriteria coefficient of variation yang minimum, bagaimana mendapatkan komposisi portofolio saham yang optimal, dan manakah saham yang paling menguntungkan untuk berinvestasi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil yang diharapkan dan memilih saham terbaik untuk mendapatkan komposisi portofolio saham yang optimal dan menguntungkan untuk berinvestasi. Lalu, bagaimanakah relevansi masalah terhadap konsep-konsep mata kuliah manajemen investasi? Sudah dijelaskan dalam sebelumnya, untuk memilih saham terbaik, menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan, dan melakukan diversifikasi saham, perlu dilakukan analisis mendalam selain menggunakan metode JAPM atau Markowitz. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan adalah dengan melakukan analisis fundamental, yaitu materi sesi 3 mata kuliah manajemen investasi. Analisis fundamental memperhitungkan faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, persaingan usaha, analisis industri, kondisi pasar makro dan mikro, serta tujuan analisis fundamental adalah untuk mengetahui apakah perusahaan berada di atas atau di bawah harga yang seharusnya. Dengan analisis fundamental, investor dapat mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Selanjutnya, masuk ke bagian metode penelitian. Berdasarkan penjelasan pada jurnal tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan time horizon secara cross-seksional. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan secara rinci terkait kondisi, karakteristik, atau fenomena yang menjadi objek studi. Metode deskriptif fokus pada apa yang telah terjadi atau kondisi suatu objek penelitian tanpa menjelaskan hubungan sebab akibat. Lalu terkait time horizon cross-seksional, mengumpulkan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja. Apakah metode tersebut sudah tepat untuk menjawab masalah penelitian? Pendapat penulis, metode deskriptif sudah tepat untuk menjawab masalah penelitian karena data yang digunakan bersifat numerik. Data-data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder seperti harga saham, indeks harga saham gabungan atau IHSG, dan suku bunga Bank Indonesia. Variabel-variabel seperti return, risiko, beta, dan koefisien variasi dihitung secara matematis. Tujuan penelitian untuk menghitung return investasi saham yang diharapkan, membandingkan risiko dan menentukan kombinasi saham yang optimal. Lalu, sifat penelitian deskriptif tidak menguji hipotesis. Penelitian dalam jurnal tersebut mendeskripsikan karakteristik dari saham-saham berdasarkan tingkat pengembalian dan risiko, serta menyajikan hasil komposisi portofolio yang optimal. Metode analisis yang digunakan menggunakan rumus matematis JAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian, coefficient of variation untuk menyeleksi saham dengan risiko yang relatif rendah, dan model Markowitz
untuk mengoptimalisasi portofolio dengan prinsip mean variance. Selanjutnya memasuki bagian kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang pertama, dari 19 saham yang dianalisis tergolong undervalue karena tingkat pengembalian aktual lebih tinggi dari yang diharapkan. Semua saham memiliki kesimpulan undervalue. Maka berdasarkan hasil perhitungan CAPM, hasil yang dapat disimpulkan adalah harga saham pada masing-masing 19 saham tergolong murah karena return yang diharapkan lebih kecil dari return yang diperoleh. Langkah selanjutnya dalam penyeleksian saham untuk portofolio dengan perhitungan coefficient of variation. Berdasarkan hasil perhitungan return average dari 19 saham tersebut, rata-rata memiliki return yang bernilai positif. Namun terdapat beberapa saham yang memiliki return negatif, yaitu PTBA, Telkom, AALI, ISAT, dan UNSP. Kemudian, saham-saham yang memiliki return negatif tersebut tidak dimasukkan ke dalam penyeleksian berikutnya. Kemudian penulis memilih 10 saham teratas dari peringkat yang nantinya akan dimasukkan portofolio. Peringkat yang dibuat berdasarkan coefficient of variation yang paling kecil, yakni UNTR, SMCB, ASII, INDF, BBRI, BBCA, BMRI, MEDC, INCO, dan BDMN. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah portofolio saham yang optimal adalah UNTR, SMCB, ASII, INDF, dan BBRI. Kesimpulan selanjutnya adalah UNTR, SMCB, ASII, INDF, dan BBRI dianggap saham terbaik untuk investasi berdasarkan kombinasi tingkat pengembalian yang tinggi dan risiko yang rendah. Lalu, kesimpulan selanjutnya adalah penggunaan metode CAPM dan Markowitz terbukti efektif dalam menilai saham undervalue dan menyusun portofolio yang optimal. Hasilnya menunjukkan bahwa diversifikasi dalam pemilihan saham dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan investasi. Lalu, apakah hasil tersebut dapat diterapkan dalam situasi investasi nyata? Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi awal dalam strategi berinvestasi. Alasannya adalah metode CAPM dan Markowitz adalah metode standar dalam keuangan modern yang digunakan oleh analis dan manajer investasi. Penggunaan data historis, perhitungan risiko, dan diversifikasi menjadikan hasil penelitian berdasarkan angka nyata, bukan hanya opini atau asumsi. Selain itu, objek penelitian adalah saham-saham LQ45. Saham-saham tersebut memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, membuat hasil penelitian lebih relevan untuk diterapkan di pasar modal Indonesia. Namun, investor perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan jurnal tersebut, data yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, yang artinya adalah kondisi pasar, perusahaan, dan makroekonomi sekarang sangat berbeda. Kelemahan model CAPM adalah mengasumsikan pasar efisien, sedangkan kondisi dalam pasar nyata adalah bersifat dinamis. Metode CAPM tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan berita perusahaan. Maka dari itu, investor perlu memperbaharui data
dan analisis ulang dengan kondisi terkini, mempertimbangkan fundamental, teknikal, dan kondisi makroekonomi sekarang, dan melakukan diversifikasi risiko investasi secara lebih luas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.